Halo, perkenalkan saya Novianti Putri dari kelas A1 NIM 191041087, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan membacakan ringkas 94, yaitu perilaku organisasi, sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Sikap dalam bekerja adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dalam kecenderungan terhadap aspek lingkungan. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilaku dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau responden yang mengandung komponen-komponen kognitif, pengetahuan, efektif sejauh mana penilaian terhadap objek, dan konoaktif, kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Jenis-jenis sikap ada 3, yaitu job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan. Kedua, job involvement, yakni sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, organisasi komitmen, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi serta dengan tujuan yang ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Aspek-aspek sikap merunjukkan pendapat Secord atau Beckman, Kreinet, dan Knight yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Komponen konoaktif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Kreitner and Knight 2005. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. Kedua, mengarah, karena setiap objek ada arahnya, mana sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Ketiga, berinteraksi atau sederajat, karena dalam sikap dinyatakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Keempat, berstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen secara internet terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling menjalin tahir. 2014, 2014A, 2014C, 2014B. Perilaku kinerja. Perilaku kinerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu ataupun suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kinerja meliputi kepribadian, harga diri, pemanutan diri, kecenderungan untuk menanggung risiko. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku seseorang individu. Karakteristik mencakup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut dan malu. Menurut Cinnamon, Wathon 2005, dalam Tahir 2014D, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional, maupun sosial, yaitu
Yang pertama, bekerja tulus, bekerja tuntas, bekerja benar, bekerja keras, bekerja serius, bekerja kreatif, bekerja unggul, bekerja sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti yang diutarakan oleh Kreiner dan Kiknik 2003, yaitu motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Kedua, sikap. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Ketiga, keyakinan. Keyakinan seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. Keempat, imbalan. Imbalan dan hukum. Sifat imbalan atau hukum yang dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku individu. Kelima, budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penganut ini akan menjadikan beban liability. Perilaku yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Lingkungan kerja. Dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. Kedua, konflik. Konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau responden emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Faktor-faktor kepuasan kerja: kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, manajemen kerja, kondisi kerja, pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, komunikasi, aspek sosial dalam pekerjaan, fasilitas. Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi atau hubungan kepuasan dalam bekerja, antara lain motivasi. Kepuasan dan pengawasan juga beralokasi secara signifikan dengan motivasi. Para manajer disarankan untuk mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan karyawan. Kedua, keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan keterlibatan seseorang individu dengan perannya dalam pekerjaan. Ketiga, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Keempat, komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi terkait dengan tujuan-tujuannya. Kelima, ketidakhadiran menghabiskan biaya dan para manajer senantiasa mencari jalan keluar untuk menguranginya. Keenam, berhentinya karyawan penting untuk dapat perhatian para manajer karena mengganggu kelangsungan organisasi dan juga sangat menghabiskan biaya. Ketujuh, stres dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seseorang individu. Kedelapan, presentasi kerja. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu angka nilai global tunggal atau single global ranking. Dalam metode angka nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. Kedua, skor penjumlahan atau summation score. Dalam metode penjumlahan ini tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan, menanyakan perasaan karyawan, mengenal tiap unsur. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan sekerja yang mendukung. Jangan lupa kesesuaian antar kepribadian pekerja ada dalam gen,
efek kepuasan dalam bekerja. 1. Kepuasan dan produktivitas. 2. Kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. 3. Kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama, exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Kedua, suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif membaiknya kondisi. Keempat, pengabaian atau ketiga, kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Keempat, pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kepuasan kerja pada dasarnya pada umumnya mencakup pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Sekian hasil ringkasan saya ucapkan terima kasih.